Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to tutorial PLC. Udah hari ke-20, kita lanjut lagi untuk belajar Factory IO dan TIA Portal. Oke, kita simulasikan pertama. Ini programnya kemarin ya. Kita tekan tombol start. Nah, ini kan dia lewat. Kalau hijau dia lanjut, kalau biru dia didorong ke sini. Kalau hijau lanjut. Nah, ini ada kejadian kayak gini nih. Jadi ketika dia partnya hijau semua, maka dia di sini convert satunya nggak bisa, entry convert 2-nya nggak bisa jalan lagi kayak gitu ya. Karena ini programnya cukup rumit kalau saya edit lagi kayak itu ya. Jadi saya akan buat part yang satu lah kayak gitu, biar teman-teman mudah untuk memahaminya lagi, atau kita restart untuk tutorial ini ya. Ya karena saya juga masih meraba-raba untuk program ini, jadi semua tutorial yang saya lakukan ini baru pertama kali saya coba kayak gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita edit programnya atau kita buat sistem baru kayak gitu ya. Jadi untuk ketika start pertama, maka nanti convert ini langsung jalan kayak gitulah intinya. Oke, kita coba stop. Ini kita analisa dulu aja ya. Ini proses 1, kemudian selanjutnya itu dia kan proses 1 ini nanti kita gunakan untuk menyalakan entry convert 2, dan kita gunakan untuk menyalakan convert 2 proses 1 ya. Ini nanti dulu. Ini dapat dari proses 1. Kemudian apa yang kita lakukan setelah convert ini jalan? Ini kan dia memiliki sensor ini nih, sensor 2 ini ya. Jadi kita manfaatkan sensor 2 ini kayak gitu. Ketika sensor 2 ini telah mendeteksi kayak gitu, nah ini tuh penentuan nih setelah sensor 2 ini. Jadi logikanya gini, ketika sensor 2 ini sudah terlewati, kemudian ini belum terlewati, ataupun add booster 2 exit ini ya, ini belum terlewati, maka di sini entry convert 2 ini harus mati kayak gitu. Paham nggak logikanya? Kita saya praktekkan dulu deh. Add booster 2 exit, ini proses 2. Ini kayak ini. Oke, kayak gini ya. Ketika booster 1 ini exit kayak gitu ya. Booster 2. Booster 2 exit, dia akan nyalakan proses 2. Kita copy lagi. Kemudian ketika add booster 2 exit, bentar guys, balik ini sensor 2 nya yang ada yang di atas. Jadi pertama itu sensor 2 ini sudah terlewati, kemudian selanjutnya ini kita bikin NC aja. Add booster 2 exitnya ini belum nyala kayak gitu ya, maka dia akan mematikan ini nih, entry convert 2 untuk proses yang ketiganya. Nah, saya telah dulu dia lewat, tapi oke, proses 3 ini kita matikan untuk entry convert 2. Nah, ini proses 3 gini. Oke, itu dulu deh. Ini proses lainnya saya hapus dulu biar gak bingung. Sorry guys, kita harus ulang lagi. Oke, kita download deh. Kita mulai lagi ya. Kita tekan tombol start. Kita ulang semua. Kok reset lagi?
tekan tombol start. Tapi dia seharusnya jalan lagi. Ketika booster 2 ini exit sudah terlewati, ini seharusnya dia jalan lagi gitu. Kita buat entrik ya, tapi dari booster 2 exit, kemudian ini kita proses 4 ini 4A, ini kita rubah jadi 4 aja. Ini proses 4 ini kita gunakan untuk menyalakan entry conveyor kayak gitu guys. Ini kita buat sistem conveyornya dulu biar jelas nanti, soalnya untuk apa namanya itu pendorong boosternya ini biar lebih mudah kayak gitulah. Masalah lagi nih, seharusnya dia berhenti jalan gitu ya. Berarti proses 4 itu kita gunakan untuk reset. Proses 4 ini sepertinya harus kita pisah nih. Ini untuk cycle yang apa namanya itu conveyor, kemudian selanjutnya kita buat cycle yang booster kayak itu ya. Kita namain dulu di sini. Cycle conveyor 2. Nah, barulah di sini selanjutnya kita buat untuk yang proses berapa ini? Bukan proses ya, cycle yang pusat 2. Ini kita peroleh ini proses, kita mulai dari proses 11 ya, M31D4. Proses 1 booster, tapi untuk membedakan saya buat jadi proses 11. Oleh dari M30, kemudian ini kondisinya harus nunggu ini ya, harus nunggu ini lewat apa namanya itu sensor 2 lewat. Dari sensor 2 lewat, kemudian ini M206 proses 12 ya, proses 12. Ini selanjutnya ini kita kasih delay waktu untuk mematikan ini nih, untuk mematikan apa namanya itu booster 2. Kemarin masih ingat ya berapa waktunya, 10 milisecond. Nah, kemudian
timer 1. Ini jangan lupa dari ini bisa sering keliru ini syarat-syaratnya. Terus 12 ini proses 13 ya. Proses 13. Proses 13. Tuh ini apa sih? Sorry guys, komputernya rewel. C1 proses 12, proses 13. Kemudian proses 13 ini kita gunakan untuk mematikan ini ya, conveyor 2 proses 13 nya. Proses 13. Nah setelah itu ini juga kita gunakan untuk menyalakan pusher 2. Untuk menyalakan booster 2, selanjutnya kita harus kembalikan boosternya ya melalui proses 14. Proses 14. Kemudian ini kita dapatkan dari booster 2 front. Booster 2 front. Front ini kan menghidupkan proses 14. Ini kita gunakan untuk mematikan booster 2 nya. Booster 2 kita gunakan untuk mematikan booster 2 proses 14. Proses 14. Nah ini kan udah mundur, berarti kan dia sama dengan reset nih, berarti kita juga bisa reset dari sini. Proses 14. Kita coba download programnya. Kita reset dulu deh biar gak kacau. Conveyor satunya mati. Kenapa conveyor satunya mati? Kita lihat dulu. Conveyor satunya mati. Sorry, entry conveyor ya. Nah ini proses 3 gak nyala, kemudian proses 4, proses 3 nya nyala, proses 4 nya yang gak nyala. Berarti untuk mengakali ini proses 4 gak nyala. Ini kan dia dapat dari add booster 2 exit. Nah ini juga kita dapatkan dari ini ya, dari booster 2 back kayak gitu. Biar dia sama-sama dapat 2 trigger. Ini dapat dari booster 2 back. Mana tadi? Sorry guys, tadi nah ini oke, kita download programnya. Udah kayak gini. Kita ulang lagi, kita simulasikan. Oke, reset. Jadi sekarang untuk programnya itu selalu didorong ke sini ya, kanan kanan, nah, kayak gitu
Jadi untuk pusernya udah bekerja, sekarang tinggal kita ini aja. Jadi misalkan puser dua front ini bekerja kayak gitu ya, maka nanti kita akan buat cycle untuk yang ini nih, untuk conveyor satu bekerja. Nah, ini kita buat lagi cycle-nya. Bentar, kita buat cycle untuk conveyor 2 sini ya. Sebentar, proses 2, 3, proses 4. Nah, ini kan untuk cycle pusher 2 yang atas tadi untuk apa, cycle conveyor 2 ya. Nah, ini cycle pusher 2. Sekarang kita buat cycle untuk pusher satunya, cycle untuk conveyor 1 ding lah kayak gini. Nah, ini kita peroleh dari mana? Dapat dari sini juga. Nah, kayak gini, berarti dia ini proses 21 ya. Kita pakai M32.0. Nah, ini kita namain dulu, ini proses 21. Nah, ini dapat dari M30. Kemudian kita buat prosesnya kayak gini. Kita copy dulu sini, ini dapat dari M32.1. Ini jangan lupa proses 22 ini. Nah, ini dapat dari pusher 2 front ini ya. Ini kita gunakan untuk menyalakan conveyor yang ini nih, conveyor 1. Proses 22 ini conveyor 1, proses 22 conveyor 1. Kemudian conveyor 1 ini akan mati ketika pusher 2 nya sudah di belakang kayak itu. Berarti kita bisa reset nih, kita bisa reset conveyor 1. Bentar, terus nah, kita bisa reset di sininya. Ini pakai gini sih, biar standar. Nah, ini dapat dari pusher 2 back, ini M32.2. Nah, ini sebagai proses 23. Nah, jangan lupa proses 23 ini kita pakai reset. Proses 23 jadi deh programnya, insya Allah. Oke, kita reset. Kita ulangi ya, kita tekan tombol start. Kayak gini ya. Jadi intinya dia memindahkan barang ke sini. Itu untuk part hari ini ya. Sorry karena ada part kemarin belum saya berikan konsepnya kayak gitu ya. Kalau pula kita belajar semakin banyak belajar kan semakin baik untuk experience-nya. Nah, ini untuk udah jadi cycle-nya seperti ini. Nah, baru untuk besok saya tambahkan untuk part yang memilah warnanya ini ya. Karena kemarin kan saya mikirnya kan kita bahas ini dulu, apa namanya itu, deteksi warnanya, baru kita memikirkan untuk pemilahannya. Nah, sekarang saya balik nih konsepnya, kita belajar untuk pemilahannya dulu, baru kita belajar warnanya kayak gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you on the next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.